Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam, kami dari kelompok 2 IF1C Pagi yang judul PBL-nya Reservasi dan Pemesanan Lapangan Futsal ingin mempresentasikan hasil akhir PBL kami. Yang pertama itu deskripsi proyek, aplikasi pemesanan berbasis web berupa aplikasi reservasi dan pemesanan lapangan futsal dapat digunakan oleh semua orang yang ingin memesan sebuah lapangan futsal tetapi melalui online. Pemesan dapat memilih lapangan yang kami sediakan sesuai dengan pemesan inginkan. Aplikasi web kami juga menyediakan jadwal-jadwal yang tersedia di masing-masing lapangan, lengkap dengan harga dan jam bookingnya. Untuk saat ini, kami kemungkinan menggunakan sistem booking dulu. Mungkin ke depannya kami menyediakan sistem pembayarannya sehingga pemesan yang datang ke lapangannya bisa langsung menggunakannya. Manajer proyek PBL kami Bu Dwi Amalia Purnamasari. Anggota kelompok ada saya sendiri Andika Dwi Amanda, ada Zidan Hamana Putra, Denny Riansyah, Cahya Sipanazwa, Putri Nazma Lutfia, dan yang terakhir Dewi Maharani Khairunisa. Selanjutnya silahkan Denny. Oke, baik. Di capaian akhir proyek ini, kami ada membuat landing page, yaitu tampilan awal dari saat membuka web. Nah, di situ kita bisa melihat ada login, daftar, dan menu lapangan. Next. Nah, ini tampilan dari login. Sebelum kita reservasi lapangan, kita itu harus login terlebih dahulu sebelum menjelajahi web. Nah, jika tadi belum punya akun, kita bisa mendaftar terlebih dahulu belum memesan lapangan. Di situ user bisa memasukkan nama user, nomor HP, dan password. Baik, capaian proyek yang keempat yaitu ada lupa kata sandi. Di sini orang user-user yang lupa kata sandinya bisa mengubah kata sandinya, yaitu yang pertama dengan memasukkan nomor handphonenya. Lanjut. Nah, setelah itu nanti kode OTP tersebut akan dikirimkan ke WA menggunakan API. Lanjut. Nah, setelah kode OTP terverifikasi atau sesuai, lanjut ke menu halaman ganti kata sandi. Di sini ada Kak disuruh inputkan kata sandi baru dan di bawahnya yaitu konfirmasi kata sandi. Lalu yang berikutnya ada halaman beranda. Setelah user login, user akan diarahkan ke beranda Mahasiswa Reservation. Di sini user bisa mereservasi dan memesan lapangan sesuai dengan selera dan sesuai jadwal user. Kemudian, lanjut, masuk ke tampilan menu produk. Di dalam tampilan ini, user dapat mencari dan memilih jenis variasi lapangan yang diinginkan. Lanjut. Kemudian ada menu kontak. Di menu yang terakhir ini, user bisa menghubungi penjual jika terdapat kendala, pertanyaan, atau butuh bantuan dan lain-lain. Selanjutnya capaian akhir proyek yaitu ada logout di bagian penyewa. Di bagian ini penyewa bisa logout dari akun mereka jika mereka mau. Selanjutnya yaitu ada bagian login pada admin. Admin harus melakukan login terlebih dahulu sebelum mengakses web.
admin login menggunakan akun yang sudah ada. Selanjutnya, yaitu ada bagian dashboard pada admin. Setelah login, admin langsung masuk ke dalam dashboard yang isinya adalah data pemesanan secara menyeluruh dari user. Selanjutnya, ini ada menu lapangan admin. Lanjut ke halaman lapangan di mana admin dapat melakukan uh, create, read, update, dan juga delete terhadap lapangan-lapangan yang sudah tersedia. Lanjut ke capaian akhir proyek yang selanjutnya, yaitu ada di bagian admin juga ini halaman pelanggan yang isinya data pelanggan yang atau riwayat pemesanan dari pelanggan yang pernah memesan lapangan di website lapangan portal kami. Next. Dan ini fitur yang belum diselesaikan yaitu fitur pemesanan dan pelanggan. Capaian proyeknya yang pertama itu ada planning, menentukan, merencanakan apa yang akan dibuat, ada analisis, merevisi, dan mengumpulkan fitur mengumpulkan final RPP serta menganalisis kebutuhan fungsional. Yang ketiga ada desain, membuat flowchart, berbentuk activity diagram untuk atur aplikasi dan membuat wireframe dari POV penyewa dan POV penjual. Yang keempat ada implementasi, membuat tampilan dan sistem POV user seperti login, daftar, landing page, beranda, lapangan di bagian user, detail lapangan, pemesanan, detail pesanan, kontak POV admin di bagian dashboard yaitu lapangan admin, serta pelanggan. Bagian Untuk kerja pembagian setiap anggota, saya ya sebagai ketua, yang pertama penjadwalan, membuat rancangan, membantu membuat desain, membuat rancangan alur web, membuat laporan PBL. Kalau Zidan, membuat rancangan pelaksanaan proyek, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, membantu membuat desain tampilan web, membuat rancangan alur web, membantu membuat dan merapikan laporan. Denny Riansyah membuat rancangan pelaksanaan proyek, membuat rancangan alur web, membuat rancangan alur sistem web, dan membantu membuat desain tampilan web. Putri Nazma Lutfia membuat RPP, membantu membuat desain tampilan web, membuat rancangan alur web, dan terakhir membuat rancangan di database web. Saya Sifan Azwa membuat rancangan pelaksanaan proyek, membuat PPT presentasi PBL, membuat poster untuk promosi web. Yang terakhir, Dewi Maharani Khairunisa membuat rancangan pelaksanaan proyek, membantu membuat desain tampilan web, dan revisi rancangan alur sistem web. Refleksi kelompok, masalah dan kendala dalam pekerjaan, dan hal yang dapat diperbaiki dalam proyek selanjutnya. Melalui proyek ini, kami telah menghadapi berbagai tantangan yang memberikan pelajaran berharga untuk masa yang akan datang. Proyek ini menjadi pengalaman yang membuka mata kami tentang pentingnya perencanaan dan kolaborasi yang efektif. Kami memulai dengan harapan besar dan di akhir perjalanan ini kami ingin merefleksikan apa yang telah berjalan baik serta apa yang perlu diperbaiki. Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kurangnya komunikasi yang teratur. Terkadang menghambat koordinasi tim, kami juga menemukan bahwa alokasi waktu yang tidak optimal menyebabkan beberapa tugas tidak selesai sesuai jadwal. Kedua itu ada perbedaan pendapat di dalam tim juga menimbulkan kericuhan meskipun akhirnya dapat diselesaikan. Faktor eksternalnya seperti perubahan kebutuhan klien,
turut memberikan tekanan pada jalannya proyek. Kami belajar bahwa komunikasi yang lebih terstruktur seperti pertemuan rutin atau laporan kemajuan dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Kedepannya kami akan memastikan untuk membuat perencanaan waktu yang lebih realistis dan fleksibel agar mampu mengatasi hambatan yang tak terduga. Kami akan berupaya memperkuat kerjasama tim dengan menyusun peran yang lebih jelas. Pentingnya, mendengar masukan dari semua anggota tim menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa saling percaya. Kami percaya bahwa pengalaman dari proyek ini akan menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan di masa depan. Dengan langkah-langkah perbaikan yang telah direncanakan, kami yakin bahwa pelaksanaan proyek berikutnya akan berjalan lebih lancar dan efisien. Kami berkomitmen untuk menjadikan semua pembelajaran ini sebagai pendorong keberhasilan di proyek-proyek selanjutnya. Sekian dari saya dan anggota tim saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.